Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan mengenai aplikasi maupun sistem operasi Ubuntu. Baiklah, eh, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu Ubuntu. Ubuntu adalah sebuah sistem operasi dan distribusi Linux berbasis Debian yang gratis dan open source. Ubuntu dibangun dengan menggunakan infrastruktur Debian dan terdiri dari server, desktop, dan sistem operasi Linux. Sejak dirilis, Ubuntu menjadi favorit banyak orang karena sistem operasi ini mudah diinstal dan digunakan. Lingkungan desktop atau desktop environment default untuk Ubuntu dikenal dengan nama Unity, sebuah desktop environment yang memiliki tool pencarian yang kuat untuk mencari semua aplikasi dan dokumen Anda. Lingkungan desktop ini juga berintegrasi dengan aplikasi lain seperti audio player, video player, dan social media. Dan juga kita juga harus mengetahui siapa sih yang menjadi founder dari Ubuntu itu sendiri. Yap, seperti yang kita lihat pada layar, pria ini adalah Mark Shuttleworth. Dia merupakan seorang warga negara dari Afrika Selatan dan dia menciptakan OS ini, operasi sistem ini pada tanggal 8 Juli tahun 2005. Dan Ubuntu sendiri itu dibangun dengan pendanaan awal sebesar 10 juta US dollar. Dan itu merupakan salah satu pembangunan OS terbesar dari jumlah dana. Dan juga kenapa sih kita harus menggunakan Ubuntu? Karena yang pertama, Ubuntu gratis dan open source. Salah satu alasan mengapa Ubuntu populer adalah karena gratis dan open source. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendownload, menginstal, dan menggunakan Ubuntu. Anda tinggal download dari website resmi yang bernama Canonical. Selain itu, software-software yang tersedia juga gratis. Tidak hanya gratis, Ubuntu juga open source. Anda bisa menemukan banyak source code di luar sana untuk Ubuntu. Ini juga berarti siapa saja bisa melakukan perubahan yang lebih baik untuk sebuah software. Artinya, kita masih bisa membuild up kembali software Ubuntu ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan kita. Dan yang kedua, alasan kita untuk menggunakan Ubuntu ialah operasi sistem ini sangat mudah digunakan. Kebanyakan pengguna komputer mengatakan bahwa sistem berbasis Linux agak sulit untuk digunakan dan lebih cocok digunakan oleh developer. Namun, Ubuntu Linux adalah salah satu sistem yang berbasis Linux yang mudah digunakan dan user friendly. Siapapun bisa menggunakan Ubuntu dan semua orang dengan kemampuan komputer bisa melakukan pengaturan sistem. Canonical sendiri sebagai perusahaan founder terus mengembangkan Ubuntu agar memberikan user interface yang mudah dinavigasi dan meningkatkan user experience. Malah ada juga yang bilang bahwa Ubuntu lebih mudah digunakan ketimbang Windows. Dan yang ketiga, alasan kita menggunakan Ubuntu adalah aman untuk digunakan. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa ada sistem operasi di luar sana yang 100% bebas dari virus, tapi Ubuntu bisa dibilang sebagai salah satu sistem operasi yang aman dengan built-in firewall dan proteksi virus yang kuat. Anda bahkan sudah tidak perlu lagi memasang antivirus. Dan juga alasan yang terakhir, support yang kuat. Di luar sana ada banyak support komunitas yang bisa Anda manfaatkan kalau Anda memiliki pertanyaan tentang Ubuntu. Untuk mendapatkan support gratis, Anda bisa mengunjungi AS Ubuntu, Linux Questions, dan website resmi Linux lainnya. Dan tentu dari kebaikan-kebaikan dan keunggulan-keunggulan yang telah saya sebutkan tadi, Ubuntu tidak hanya terdiri dari satu jenis. Ubuntu memiliki beberapa jenis dan saya hanya akan menyampaikan 4 di antaranya. Yang pertama ialah Ubuntu Genome. Ini adalah versi default Ubuntu sejak tahun 2017. Varian Ubuntu yang ini memiliki interface yang mirip dengan Mac OS 10. Ini adalah versi Ubuntu yang banyak digunakan.
Dan yang kedua adalah Kubuntu. Kubuntu adalah versi KDE dari Ubuntu, Desktop Environment KDE Plasma, dikenal dengan opsi konfigurasi yang mudah. Anda dapat menggunakan Ubuntu dengan tampilan yang modern lewat versi ini. Ada banyak perubahan yang bisa Anda lakukan dengan versi ini. Jadi kalau Anda suka mengcustom desktop Anda, coba gunakan Kubuntu. Selain itu, selama sistem Anda memiliki RAM di atas 2 GB, Anda bisa menggunakan Kubuntu tanpa gangguan. Dan yang ketiga, Xubuntu. Xubuntu menggunakan desktop environment as face. Ini adalah salah satu desktop environment tertua dan memberi Anda pilihan custom yang cukup basic. Mungkin tampilan tidak semenarik Ubuntu Unity, namun bukan berarti tampilannya benar-benar jelek. Kalau sistem Anda memiliki RAM sebesar 1 GB, Anda bisa menggunakan Xubuntu. Dan yang terakhir, Ubuntu Mate. Ubuntu Mate menggunakan desktop environment Mate yang bercabang dari GNOME 2. Versi yang satu ini memiliki tampilan yang lebih tradisional dibanding versi-versi lain. Sekian dari perkenalan dan juga fungsi-fungsi dari Ubuntu yang telah saya paparkan. Mungkin teman-teman yang menonton nanti akan memasang operasi sistem ini di komputer masing-masing, karena tentu dari berbagai keuntungan-keuntungan yang telah saya paparkan tadi akan mempermudah dan membuat komputer maupun laptop kita akan menjadi ringan, dan juga akan membuat kita menjadi hobi dalam mengcustom desktop kita sendiri. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Apabila ada kekurangan, tinggal di komen di bawah, dan juga jangan lupa di subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.